the battleship Missouri. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Berita yang barusan aku dengar itu benar. Menyerah kepada sekutu. Aku segera memberitahukan kepada Soekarno-Hatta. Sekitar pukul 2 siang, pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir sudah menunggu di rumah Hatta. 1 jam kemudian, Hatta pun tiba di rumahnya. Syahrir, ada apa? Ada yang ingin kusampaikan yang sangat penting. Silahkan duduk. Ada masalah apa? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana kemerdekaan Indonesia secepatnya dilaksanakan. Tapi kemerdekaan Indonesia jangan lagi melalui PPKI seperti yang direncanakan oleh Jepang, agar kemerdekaan kita tidak pincang sebagai buatan Jepang. Apa itu benar itu? Iya, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi siapa yang akan mempromosikannya? Saya pikir Bung Karno yang pantas melakukan itu. Tapi apakah Bung Karno menyetujuinya? Secara pribadi, beliau kan ketua PPKI. Kalau begitu, sekarang kita harus menemui beliau. Ya. Akhirnya, Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Jepang sudah menyerang pada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar itu semua? Benar, saya sendiri yang telah mendengarkannya di radio. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi, saya pastikan bahwa berita itu memang benar. Tentu saya akan senang jika benar adanya berita tersebut. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada. Ini demi kepentingan masa depan kita. Itulah yang aku pikirkan. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar kita semua tidak gegabah. Baiklah, mungkin Bung Karno tahu apa yang terbaik untuk kita. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, 2 orang pemuda lainnya, Soebadio Sastrosatomo dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Bung, bagaimana keputusannya? Kami belum mengambil keputusan apapun, karena berita itu belum pasti kebenarannya. Kami sangat yakin, Bung, hampir seluruh pemuda Indonesia mendengar berita itu. Bukankah ini kesempatan yang sangat bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Kami berdua pun senang dengan berita itu, tapi kita harus mempertimbangkannya secara matang. Kami, barisan para pemuda, ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Kami rindu kebebasan. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup panjang, Soebadio dan Subianto pun meninggalkan Bung Karno dan Bung Hatta dengan rasa kesal. Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Setelah 2 kali perwakilan pemuda mendatangi ke Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak agar segera memerdekakan Indonesia, Bung Hatta dan Bung Karno tetap menolaknya. Akhirnya barisan para pemuda mengadakan rapat di ruang Bacteriologist Laboratorium di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Hairul Saleh. Pertemuan itu menghasilkan Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan, oleh bangsa Indonesia sendiri mengajak Soekarno-Hatta berunding untuk memproklamasikan. Bung, bagaimana keputusannya? Masih seperti kemarin. Kami belum bisa
memutuskan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami para pemuda sudah yakin kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita. Kami masih tetap pada pendirian kami. Wikana dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Mereka langsung pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Chairul Saleh. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno-Hatta. Karena mereka menolak pemuda seperti yang diusahakan Wikana dan Darwis, para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Malam harinya, Darwis dan Wikana datang ke kediaman Soekarno. Bung, Ada masalah apa kalian datang menemuiku malam-malam? maaf kami mengganggu Anda malam-malam, tapi ini sangat penting. Anda harus ikut kami sekarang. Kemana? Jangan banyak tanya, ikut saja dengan kami sekarang. Kemudian, Bung Karno dan keluarganya pun pergi bersama dengan Wikana dan Darwis ke tempat yang telah mereka rencanakan. Sesampainya di tempat tujuan, Bung Karno kaget. Ternyata di sana sudah banyak orang dan Bung Hatta pun sudah berada di tempat. Kemudian pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 mengadakan rapat kembali di lapangan bola kebun binatang yang dipimpin oleh Chairul Saleh. Sudah 3 kali kita membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, tapi beliau tetap pada pendiriannya dengan alasan tidak meyakini itu kekalahan Jepang. Jadi, kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita mengadakan perlawanan terhadap tentara Jepang? Ya, kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita dan membebaskan bangsa kita dari penjajah. Baiklah, kita adakan gerakan memukul terhadap pasukan Jepang di Jakarta. Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak mau memerdekakan bangsa kita secepatnya. Beliau masih tidak meyakinkan berita kekalahan Jepang. Mungkin apabila kita mempunyai bukti tentang kebenaran itu, Bung Karno dan Bung Hatta akan percaya dan mau memerdekakan Indonesia. Kalau begitu, aku akan menugaskanmu Ahmad Sulebardia untuk mencari informasi itu. Baik, saya laksanakan. Pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba, dia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Kemudian, dia pergi ke rumah Laksana Meida untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang. Setibanya di rumah, setelah Ahmad mendengar pernyataan bahwa Jepang menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu dari Laksamana, dia langsung pergi ke kantornya di Jalan Prapatan Gambir nomor 59 dan terkejut melihat ada Wikana di sana. Wikana, apa kamu tahu Soekarno dan Hatta sembunyikan? Tidak. Langsung melanjutkan pekerjaannya, kemudian Wikana bertemu Yusuf Kunto dan Pandu Kartawiraguna. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta masih tidak percaya tentang kesalahan Jepang? Kalian harus yakin pada saya, kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksana. Saya sudah punya bukti tentang kekalahan Jepang, bawa Soekarno Hatta ke Jakarta. Tidak, kami tidak mau rencana kami gagal. Kalian coba pikir, Soekarno dan Hatta tidak mau kemerdekaan bangsa kita karena tidak percaya tentang berita kekalahan Jepang. Saya sudah punya bukti yang jelas tentang baik berita itu. Jadi saya mohon kalian percayakan pada saya. Baiklah, Soekarno dan Hatta, kami bawa ke Rengas Dengklok. Subarjo segera menuju ke Rengas Dengklok.
Ia berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan sebelum tengah hari keesokan harinya atau pada tanggal 17 Agustus. Para pemuda setuju Soekarno-Hatta dibawa ke Jakarta dan baru sampai di Jakarta sekitar pukul 11 malam tanggal 16 Agustus. Subarjo, cepat kamu kumpulkan para anggota PPKI yang ada di Jakarta. Akan di mana mereka akan dikumpulkan? Kumpulkan saja di Hotel Gesimus. Baiklah. Setelah Subarjo menghubungi para anggota PPKI, dia langsung pergi menuju hotel. Namun, karena Hotel Des Indes tidak bersedia menyediakan tempat berapat malam itu, atas usaha Subarjo, pertemuan itu dipindahkan ke rumah kediaman Maeda di Nassau Boulevard. Baiklah, sekarang mari kita bicarakan rumusan-rumusan tentang kemerdekaan. Pertama-tama, kita buat teks proklamasinya. Bagaimana bila kalimat utama adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Dan kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan yang lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, mari kita gabungkan kedua kalimat itu. Kedua kalimat tersebut digabungkan dan disempurnakan oleh Hatta serta ditulis oleh Soekarno. Lalu Soekarno membacakan hasil perumusan teks proklamasi tersebut yang kemudian secara bulat disetujui oleh para tokoh pergerakan nasional yang hadir. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik ulang naskah proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan yang telah. Baiklah, setelah kita sepakati bersama-sama, saya meminta Sayuti Melik untuk mengetiknya. Baiklah, saya akan mengetiknya. Setelah teks proklamasi selesai diketik, Insinyur Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh semua tokoh yang hadir. Usul tersebut juga mendapat dukungan dari Hatta. Sebaiknya teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini. Ya, saya setuju. Tidak, saya tidak setuju. Saya memberi usul sebaiknya teks proklamasi yang telah diketik ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia karena Soekarno dan Hatta dikenal sebagai pemimpin bangsa dan sangat disegani oleh rakyat Indonesia. Setuju? Ternyata semua yang hadir setuju. Teks yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang disebut naskah proklamasi yang autentik dan resmi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dialihkan ke tempat kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hal ini dikarenakan di lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara. Wilopo, tolong persiapkan pengeras suara untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, akan saya siapkan. Sedangkan S. Suhud menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan yang diberi tali. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati telah dipersiapkan. Menjelang pukul 10, para tokoh pergerakan nasional mulai berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno tersebut. Mereka antara lain Buntaran Martoatmojo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latur Harhari, Abiskuno Cokro Suyuse, Anwar Cokro Aminoto, Harsono Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Samratulanggi, Kiai Haji Mas Mansur, Mr. Sarto, Sayuti Melik, Pandu Kartawiraguna, M. Tabrani, serta A.G. Pringkodikdo. 5 menit sebelum pembacaan teks proklamasi dilaksanakan, Bung Karno datang langsung menuju kamar Bung Karno. Pak, semuanya telah disiapkan. Mari kita segera membacakan teks proklamasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, kedua pemimpin tersebut kemudian menuju tempat yang telah disediakan. Upacara berlangsung tanpa protokol.
Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi telah berdiri tegak. Demikian pula para hadirin. Suasana sangat hening dan hikmat. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dan dengan suara yang mantap mengucapkan pidato pendahuluan sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi, jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadari diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pramuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah selesai sekata berpendapat. Sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara kita sekarang, kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Setelah teks proklamasi selesai dibacakan, kemudian dikibarkan bendera Sang Saka Merah Putih oleh Suhut dan dibantu oleh Sodanko Latif Hedraningrat. Ketika bendera merah putih dikibarkan, secara spontan para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.